Kalau kita ngomongin sepak bola, ada beberapa nama yang langsung kepikiran soal kemenangan ya kan? Tapi kayaknya nggak ada yang sekonsisten FC Bayern Munich. Mereka itu simbol keunggulan yang awet banget. Pertanyaannya, apa sih yang bikin mereka jadi mesin juara yang tangguh kayak gitu? Oke, yuk kita bedah bareng anatomi dinasti ini. Nih, buat ngerti dominasi modern mereka, kita nggak usah jauh-jauh. Lihat aja tahun 2020. Angka 6 ini bukan angka biasa loh. Ini bukan sekedar 6 piala, tapi ini sextuple. Bayangin, Bayern menangin semua kompetisi yang mereka ikutin. Prestasi yang langka banget, cuma satu klub lain dalam sejarah yang bisa kayak gini. Ini udah puncak kesempurnaan lah dalam sepak bola. Nah, kalau tadi sextuple itu puncaknya, angka yang ini nunjukin konsistensi mereka yang gila banget. 11 gelar Bundesliga berturut-turut. Coba deh bayangin, lebih dari satu dekade nggak ada satupun tim di Jerman yang bisa nyetop mereka. Ini bukan cuma soal menang trofi, ini soal membangun sebuah era. Terus, gimana sih semua ini bisa mulai? Oke, untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit nih. Mundur ke era 60-an dan 70-an. Nah, disinilah DNA juara Bayern itu betul-betul dibentuk, ditempa oleh sekumpulan pemain yang, mengubah klub ini untuk selamanya. Jadi, perjalanan Bayern ini nggak instan ya. Klub ini kan berdiri tahun 1900 dan butuh puluhan tahun buat bangun fondasi. Mereka menang gelar nasional pertama tahun 32, terus akhirnya bisa naik ke kasta tertinggi, Bundesliga, di tahun 1965. Nah, momen promosi inilah yang jadi titik baliknya. Dan inilah kenapa momen promosi itu penting banget. Soalnya klub ini pas banget punya generasi emas yang lagi naik daun. Ada Franz Beckenbauer, si libero revolusioner. Terus ada Gerd Müller, striker paling mematikan yang pernah ada. Dan Sepp Maier, kiper yang susah banget ditembus. Mereka bertiga ini dikenal sebagai poros tim, tulang punggung yang jadi fondasi dinasti besar pertama Bayer. Tapi, sekelas legenda pun ternyata punya momen ragu-ragu loh. Kutipan dari Beckenbauer ini nunjukin kerendahan hati mereka. Pengakuan bahwa kadang, butuh sedikit hoki juga di panggung sebesar itu. Ini sisi manusiawi dari tim yang kelihatannya nggak bisa kalah. Tapi, jangan sampai kerendahan hati ini bikin kita terkecoh. Kenapa? Soalnya keberuntungan doang nggak akan bisa ngasih yang kayak gini. 3 gelar Piala Eropa, beruntun. Menangin piala paling bergengsi di Eropa sekali aja itu udah pencapaian seumur hidup kan? Lah ini 3 kali berturut-turut. Ini yang langsung menempatkan mereka di jajaran elit sepak bola selamanya. Dinasti pertama mereka pun lahir. Tapi, yang namanya dinasti itu pasti ada tantangannya. Nggak mungkin mulus terus. Nah, sekarang kita pindah ke periode yang lebih bergejolak. Era di mana gosip di luar lapangan seringkali lebih heboh daripada aksi di dalam lapangan. Dan yang paling penting, era patah hati di Eropa yang kayaknya terjadi terus-terusan. Selamat datang di era FC Hollywood. Ya, ini julukan yang dikasih media Jerman gara-gara drama internalnya nggak habis-habis. Mulai dari pemain yang berantem sampai gosip yang muncul terus-terusan di koran. Klub ini jadi kayak sinetron deh, penuh ego, penuh intrik, yang ujung-ujungnya bikin fokusnya geser dari sepak bola. Ironisnya gini, di tengah-tengah era FC Hollywood ini, mereka tuh tetap jagoan di Jerman. Mereka terus-terusan aja ngumpulin gelar Bundesliga. Tapi, giliran main di Eropa ceritanya beda banget. Mereka berkali-kali gagal di langkah terakhir, kalah di final-final yang nyesek banget. Nah, dualitas inilah yang ngegambarin Bayern selama hampir 2 dekade. Dan nggak ada yang bisa ngegambarin penderitaan ini lebih pas daripada final Liga Champions tahun 99. Mereka udah unggul 1-0 sampai menit ke-90. Tiba-tiba kebobolan 2 gol di injury time lawan Manchester United. Itu benar-benar salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola. Puncak dari segala patah hati mereka di Eropa. Tapi yang namanya Bayern, kisah penebusan mereka itu selalu luar biasa. Cuma 2 tahun setelah tragedi itu mereka masuk final lagi. Dan kali ini mereka menang. Setelah nunggu 25 tahun, akhirnya mereka jadi raja Eropa lagi. Momen ini bukan cuma soal menang. Ini bukti mental baja klub ini dan sekaligus jadi penutup buat babak FC Hollywood. Nah, dari penebusan itulah lahir sebuah mesin yang baru. Masuk abad 21, Bayern bukan cuma balik ke puncak. Mereka membangun ulang diri mereka jadi kekuatan yang jauh lebih dominan dari sebelumnya, baik di liga domestik maupun di Eropa. Poin utamanya ini nih, treble. Menang liga, piala domestik, sama Liga Champions dalam satu musim itu pencapaian paling tinggi di sepak bola klub kan? Bayern ngelakuin itu di tahun 2013. Terus seolah-olah mau nunjukin kalau itu bukan kebetulan, mereka ngulangin lagi di tahun 2020. Mereka itu salah satu dari cuma 2 klub yang pernah dapat 2 kali treble. Luar biasa. Dan kalau di Jerman sendiri, dominasi mereka, lihat aja grafik ini. Udah cukup jelas kan?
Jarak antara Bayern sama pesaing terdekatnya soal gelar liga itu jauh banget. Ini udah bukan persaingan lagi, ini namanya hegemoni. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa sih mereka sejauh itu di depan yang lain? Jawabannya tuh nggak cuma soal pemain hebat atau pelatih jenius. Jawabannya ada di filosofi dan model bisnis mereka yang unik banget, yang jadi penopang seluruh klub. Yuk kita intip resep rahasia mereka. Jadi intinya dari semua ini adalah Mia San Mia. Ini bukan sekedar slogan loh, ini udah jadi DNA-nya klub. Ini soal keyakinan yang nggak bisa diganggu-gugat sama identitas mereka, sejarah mereka, dan keyakinan kalau tempat mereka itu ya di puncak. Filosofi ini menanamkan mental juara dari level akademi sampai tim utama. Struktur kepemilikan mereka juga jadi kunci lain kesuksesan ini, dan ini unik banget. Beda dari kebanyakan klub elit lain, Bayer itu mayoritas sahamnya dimiliki oleh fansnya sendiri. Iya, 75% klub dikontrol oleh anggotanya. Ini bagian dari aturan 50+1 di Jerman yang intinya memastikan kalau fans bukan investor luar yang selalu punya suara mayoritas. Ini yang bikin klubnya tetap membumi dan fokus sama nilai-nilai inti mereka. Jadi, kalau kita rangkum model Bayern ini gambarannya kira-kira begini. Filosofi Mia San Mia jadi pemandunya. Terus, struktur kepemilikan oleh fans lewat aturan 50+1 itu ngejamin filosofi ini nggak bakal dijual. Pimpinannya juga diisi mantan legenda klub, jadi DNA-nya tetap terjaga. Hasilnya, mereka punya basis fans terbesar di dunia dan, yang paling gokil, mereka untung terus selama 27 tahun berturut-turut. Ini bukan cuma model buat klub sepak bola, ini cetak biru buat kesuksesan jangka panjang. Jadi, mulai dari poros legendaris sampai sextuple di era modern, Bayern Munich ini benar-benar mendefinisikan ulang apa artinya sukses berkelanjutan. Mereka membuktikan kalau identitas yang kuat dan modal bisnis yang cerdas bisa menciptakan dinasti yang bertahan dari generasi ke generasi. Pertanyaannya sekarang, setelah mereka mencapai semuanya, apalagi langkah selanjutnya untuk Stern de Sudens, sang bintang dari selatan?